Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Dalam Injil hari ini kita merenungkan perjalanan panjang Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Dalam bagian ini Lukas mencantumkan sebagian besar informasi tentang kehidupan dan pengajaran Yesus. Ayat 1. Peristiwa yang membutuhkan penjelasan. Pada waktu itu beberapa orang tiba dan memberitahu Yesus tentang orang-orang Galilea yang darahnya telah Pilatus campur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Sewaktu kita membaca surat kabar atau menonton berita di televisi, kita menerima banyak informasi, tetapi kita tidak selalu memahami semua maknanya. Kita mendengarkan semuanya, tetapi kita benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan begitu banyak informasi dan berita. Ada hal-hal yang mengerikan seperti tsunami, terorisme, perang, kelaparan, kekerasan, kejahatan, dan lain-lain. Demikianlah berita tentang pembantaian mengerikan yang diperintahkan Pilatus, gubernur Romawi, telah sampai kepada Yesus. Berita itu membuat kita marah. Ada yang bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Untuk menenangkan hati nurani mereka, banyak yang membela diri dan berkata, itu semua salah mereka, mereka tidak bekerja, mereka adalah orang-orang yang malas. Lalu ayat 2-3. Tanggapan Yesus. Yesus memiliki pendapat yang berbeda. Apakah kamu sangka bahwa orang-orang Galilea itu lebih berdosa daripada orang-orang lain manapun, bahwa hal ini terjadi atas diri mereka? Aku berkata kepadamu, tidak. Tetapi jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa seperti mereka. Yesus berusaha untuk mengajak orang agar bertobat dan berubah. Ayat 4-5. Yesus mengomentari situasi lain. Sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Aku berkata kepadamu, tidak. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa seperti mereka.
Ini pasti bencana yang banyak dibicarakan di kota pada waktu itu. Sebuah badai guntur merobohkan menara Siloam, menewaskan 18 orang yang mencari perlindungan di bawahnya. Pendapat pada umumnya adalah peristiwa itu merupakan hukuman dari Allah. Yesus mengulangi lagi, "Aku berkata kepadamu, bukan hukuman dari Allah, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa seperti mereka." Mereka tidak insaf, mereka tidak berubah. 40 tahun kemudian, Yerusalem dihancurkan dan banyak orang mati terbunuh di bait suci, seperti orang Samaria, dan banyak orang mati di bawah puing-puing dan reruntuhan tembok kota. Yesus mencoba memperingatkan mereka, tetapi permohonan untuk saling mengasihi tidak mereka terima. Lalu ayat 6-9, perumpamaan pohon ara untuk membuat orang berpikir dan memahami proyek Allah. Seseorang menanam sebatang pohon ara di kebun anggurnya, dan dia datang mencari buah pohon ara itu, tetapi tidak menemukan apapun. Dia berkata kepada pengurus kebun anggurnya, "Sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah pohon ara ini dan tidak menemukan apa-apa." Lalu ia mengatakan kepada pengurus kebun anggur itu, "Tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup dengan percuma?" Jawab orang itu, "Biarkanlah tumbuh 1 tahun lagi, dan berilah aku waktu untuk mencangkulnya dan memberinya pupuk. Mungkin pohon ini akan berbuah tahun depan. Jika tidak, engkau bisa menebangnya." Seringkali tanaman anggur digunakan untuk menunjukkan kasih sayang Allah kepada umatnya, atau menunjuk kurangnya tanggapan dari umat kepada kasih Allah. Dalam perumpamaan ini, pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri. Pengurus kebun anggur yang turun tangan demi kepentingan tanaman anggur adalah Yesus sendiri. Yesus memohon kepada Bapa untuk memperluas ruang dan waktu pertobatan bagi manusia. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Umat Allah adalah kebun anggur Allah. Kita adalah bagian dari kebun anggur ini. Jika kita menerapkan ini pada diri sendiri, bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita